Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kembali Anda kami ajak berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, masih terus bersama kami. Saya Hersubno Arif. Dan saya Agbeta senang sekali menjumpai Anda hari Ya, ini. Dan Mas kalau Ersu, kan kalau dress code-nya kita hitam-hitam itu bukan sedang berduka ya. Mbak Agi bukan hitam ya, biru dongker ya Mbak Agi ya. iya sebetulnya sih di Dongker, tapi memang suasana hati saya tuh sedang Sang blue. prihatin, Oh, Mas Ersu. gitu ya. Prihatin sekali karena ada ratusan mahasiswa yang terluka, yang Hmm. belasan dilarikan dengan ambulan dan kemudian juga sikap represif yang Ya. dari polisi yang dinilai brutal begitu ya Mas Ersu. Itu menjadi trending topik dari sejak semalam di mana kejadiannya itu ada di Semarang, ada di Makassar, ada juga yang di Samarinda. Ini kita betul-betul prihatin menyikapi hal tersebut Mas Ersu. Yes, ya. Dan ternyata tabiat dari aparat keamanan kan tidak berubah ya, Mbak Agi ya, masih sangat represif terhadap gerakan-gerakan. Ini kan gerakan-gerakan demokrasi, bagian dari ekspresi Betul. masyarakat untuk mengekspresikan mereka ketidakpuasannya terhadap pemerintah gitu ya. Kenapa dihadapi dengan cara seperti itu ya? Kenapa tidak lewat persuasif gitu ya? Oke, tapi mari kita bicarakan di luar soal itu, nanti ada tema-tema lain yang saya kira masih terus sangat menarik karena hari ini kan juga ternyata PDIP belum mengumumkan nama siapa calon gubernur di Jakarta ya yang akan mereka usung. Bahkan ini sudah hari pertama pendaftaran ya Mbak Agi ya sekarang ini ya. Ya, ya, Betul. yang tinggal tinggal berarti tinggal 2 hari lagi, dan alasannya PDIP akan mendaftarkannya itu di last minute, mengumumkan di last minute. Tapi kita tahu bahwa ini terjadi pertempuran faksi-faksi lah di dalam PDIP gitu, antara apakah harus mengusung Anies Baswedan, apakah harus mengusung Ahok atau Pramono Anung. Saya kira Pramono Anung itu sudah dicoret, tapi mungkin Ahok sekarang yang justru pengaruhnya cukup kuat gitu ya Mbak ya. Kalau kita kemarin kan Anda sampaikan juga Ahoker itu mendesak agar PDIP mengusung Ahok, kalau tidak mereka akan meninggalkan PDIP, kan ada juga ancaman semacam itu. Itu menarik sekali, dan karena memang kemarin itu sebenarnya ya Anies harusnya sudah diumumkan, begitu tiba-tiba last minute nggak jadi diumumkan ya karena tarik menariknya masih kuat. Saya ingat sekali memang pagi harinya ketika yang lain menyatakan sudah memastikan Rano Karno, seperti Masinton Pasaribu, Said Abdullah dan sebagainya, bahkan Ahmad Basarah juga memastikan Rano Karno dengan Anies. Ahok sendiri yang membantah, enggak betul, enggak, katanya hari ini belum diumumkan soal untuk Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat belum, Jakarta jam Jawa Tengah, Jawa Barat waktu itu belum diumumkan kata dia pada waktu itu, dan ternyata yang benar Ahok. Kan gitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan yang lainnya mungkin kita perlu singgung ya soal rencana adanya muktamar tandingan Yes. PKB gitu Mm-mm. yang akan diselenggarakan tanggal 2 sampai tanggal 3 September dan diselenggarakannya di Jakarta, dan ini saya lihat sebagai sebuah operasi untuk menjegal atau menurunkan dari Caimin dari PKB. Yang Dan kita itu tahu. ya dampaknya tuh ke Anies Baswedan juga kan, pasti. Betul, betul, betul. Karena memang ada harapan bahwa sesudah Caimin ini naik dan dikukuhkan menjadi ketua umum dari PKB, itu kemudian ada perubahan sikap dari PKB untuk mengusung Anies Baswedan itu di Jakarta, begitu Mas Herzog. Ya, ya, ya. Tapi sekarang dengan adanya, ya sepertinya desakan dan Caimin dibuat sibuk begitu ya. Tidak hanya Caimin, tapi Ketua Dewan Syuro yang baru dari PKB yaitu Maruf Amin, wakil presiden, itu juga saya rasa dia akan ikut terlibat dalam hal ini Mas Hersu Ya, sebagai pendukung dari Caimin, begitu juga dengan Said Agil Siroj karena oke. mereka ini juga sudah mengungkapkan hal itu. Oke, kita bicarakan soal itu tadi ya. Masih ada tambahan lain selain itu, Mbak Agi? Masih soal Ini Erina? mungkin Masih ada ya soal Erina? mungkin Ada dari perkembangan? Erina Hmm? ada perkembangannya, Ya. seperti misalnya pengamat dari Alvin Lee ya, pengamat penerbangan yang dia menyoroti soal bagaimana pesawat itu ada di landasan dan kemudian didekati oleh mobil hitam Alphard yang ada di apron. Dia memberikan pendapat soal ketentuan-ketentuan yang dilanggar. Begitu juga dari Bea Cukai Mas Hirsu, pendapat dari Bea Cukai, ada juga dari musisi begitu yang menyatakan keberatan bahwa lagunya itu dipakai sebagai background atau sebagai latar dari status atau unggahan Erina di Instagram. Ini luar biasa betul Mas Hersu. Penolakan terhadap Kaisang dan Erina ini sepertinya terjadi di mana-mana. Bahkan konser-konser para artis itu juga dimulai dengan hal tersebut, sindiran-sindiran Ya, terhadap ya, ya. politik.
Makanya saya tadi siang mau bikin konten tentang Erina Marcos gitu ya, karena itu mengingatkan fenomena pada Ibu Imelda Marcos ya gitu waktu dia di Filipina ya. Tapi kalau di Filipina kan tuh yang lebih disoroti hanya istri dari presiden. Kalau ini kan Iya, seluruh ini anak menantunya kan tuh kan yang disoroti bukan hanya betul. Erina, ada Selvi Ananda juga, ada Kahiyang, bahkan Ibu Iriana pun juga sekarang banyak disoroti oleh media kan karena banyak juga menggunakan tas-tas memang tidak semahal yang dibeli oleh Selfie ya. Mhm. Kelihatannya yang paling mahal itu Selfie ya. Iya. Mhm. Dan oke. Tapi mari kita mulai saja dari situasi politik dulu ya Mbak yang sangat Iya. menarik ya karena Mhm. berkaitan hari ini kan ada satu peristiwa yang sangat menarik yakni ternyata kemudian Golkar itu mengembalikan mandatnya Airin yang Mhm. tadinya sudah dicabut begitu ya Betul. dari pencalonan itu dan itu kan menunjukkan bahwa ada perpecahan sesungguhnya di koalisi Mhm. Indonesia Maju Plus karena itu artinya pasangan dari yang diusung oleh koalisi gemuk dari koalisi Indonesia Maju Plus itu kemudian berhadapan dengan Golkar dan ironinya itu berpasangan dengan PDIP kan itu juga ya dan sehari sebelumnya sesungguhnya sudah ada juga cuitan dari Mhm. politisi senior PKS yakni Tifatul Sembiring bahwa mereka itu akan Iya. mengusung Ahmad Saihu dan Ilham Habibie sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Jawa Barat. Barat. Dan itu sudah dibenarkan juga oleh Hermawi Taslim. Berarti kan udah pecah juga Betul. di Jawa Barat ini. Jadi artinya Mhm. yang dibayangkan nantinya kayak Deddy Mulyadi mau menang mudah, ya politisi dari Gerindra, Mhm. itu bisa bisa nggak sesederhana itu. Kalau Banten itu jelas dengan Airin kembali masuk di situ aja itu udah jadi tantangan berat itu buat calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS, Mbak Agi. Iya iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi ini memang, keputusan, apa, nomor 60 dan 70 dari, Mahkamah Konstitusi ini dampaknya luar biasa begitu kan. Sebetulnya, apa yang terjadi pada PDIP saat ini kan kita masih menunggu nih Hmm, keputusan dari PDIP Mas Irsu. Seharusnya sih hari ini ya, hmm. pengumuman yang keempat lah untuk, para awak calon untuk pilkada, baik itu kota, kabupaten, maupun provinsi. Tapi rupanya hari ini masih tetap belum ada begitu pengumumannya. Padahal ini sudah hari pertama pendaftaran. Tapi kalau menurut apa yang dikatakan oleh para jubir gitu ya dari PDIP seperti Aryo Seno Bagaskara, Ciko Hakim apa dan sebagainya itu memang ada strategi dari PDIP bahwa untuk Jakarta itu pengumumannya di last minute. Nah, last minute-nya kapan? Nah, kalau hari terakhir pendaftaran kan tanggal 29 begitu. Jadi memang ada strategi tersendiri kenapa itu dilakukan gitu ya. Artinya kita juga masih melihat nih Anies akan bisa maju atau tidak. Yang jelas kalau dari PKB kita melihat sejauh ini kan memang ada harapan itu Mas Irsu karena Anies sebelumnya kan ketemu dengan Hanura ya, dengan politisi Hanura, ketua DPD Hanura di Jakarta Jafar Bajaber mengatakan bahwa setelah dia menghitung-hitung itu ada sekitar 8,5%. Tapi kalau yang saya hitung suara Iya. dari Partai Buruh, Hmm, Partai Hanura begitu ya. hmm, Even misalnya Partai Garuda yang tidak mungkin hmm, mendukung Anies hmm, atau PKN itu ditambahkan, hmm. itu tetap belum memenuhi syarat Iya, 7,5%. dia mungkin menghitung Perindo dan P3 di situ ya. Kalau Perindo dan Iya masuk Perindo kan juga ada dua puluh gitu. enam persen, kemudian Mhm. P3 22,5% itu masuk di situ gitu. Tapi kan Perindo dan P3 sudah gabung di koalisi Indonesia Maju Plus kan Betul gitu. kan? Jadi secara Betul. teori kalau partai-partai yang tidak punya kursi itu udah nggak Mhm. mungkin Anies Baswedan diusung. Itu paling mungkin itu yang kalau mungkin ya berbalik itu misalnya Mhm. PKB berbalik atau Iya, PKS gitu ya karena PKS betul. sendiri buktinya di Jawa Barat dia berani mengusung Ahmad Saihu dengan Mhm. Ilham Habibie. Nah, tapi saya kira mungkin kita fokus dulu ke PDIP ya sekarang ya Mbak Agi. Apa yang sebenarnya terjadi Iya. kemarin itu kan gitu ya Mbak Agi? Betul. Jadi yang terjadi kemarin itu kalau, menurut, apa yang dikatakan oleh Jarod Saiful Hidayat dan juga dari Aryo Seno Bagaskoro begitu sebagai jubir juga Ciko Hakim yang mengatakan bahwa Anies sebetulnya sudah datang memang ke lokasi di DPP, bahkan dia ada di salah satu, ruangan begitu dan, di situ dia memang bertemu dengan Rano Karno yang pada saat itu, apa, Mas Hersud diskenariokan gitu ya menjadi cawagup dari Anies. Nah, tapi memang kalau menurut Aryo Seno, memang tidak ada jadwal bahwa untuk Jakarta itu akan diumumkan hari itu begitu. Jadi sudah jelas dari awal memang dari PDIP ini menolak bahwa Anies itu batal atau memang sudah dijanjikan tapi kemudian dibatalkan. Memang tidak ada itu karena pada hari tersebut memang sudah ada janji untuk bertemu dengan Rano Karno. Katanya
alasannya Ya, ya, demikian ya. gitu. Itu Dan kan kita tahu kemudian lah. Itu alasannya kan demikian gitu ya, alasan itulah karena Anies Baswedan kan sudah sebagai pamitan sama alasan. ibunya, sudah mengenakan Betul, iya, tiket merah dan sebagainya gitu. Jadi ya mhm, memang ada skenario yang berantakan kemarin karena ternyata di dalam itu banyak sekali manuver-manuver dan iya, kita tidak menutup kemungkinan itu ada juga manuver politik, ada operasi-operasi politik karena bagaimanapun juga meskipun Jakarta ini tidak jadi lagi ibu kota, tetap saja Jakarta ini adalah sumber duit, itu sumber sebenarnya kekuatan politik, kekuatan duit itu ada di Jakarta dan Anies ini kan track recordnya. Kalau selama memimpin Jakarta dia banyak merugikan kepentingan dari para Taipan-Taipan itu, kaitan, ya mhm. oligarki. Jadi saya kira buat para Taipan itu mereka mau keluar duit itu untuk menggagalkan Anies Baswedan gitu. Iya, betul. Jadi penolakan terbesar kalau saya lihat di dalam tubuh PDIP sendiri itu berasal dari Ahok dan Ganjar. Jadi Hmm. dari berbagai situasi ketika ditanya baik itu dalam wawancara resmi maupun tidak, itu Ganjar selalu mengatakan bahwa siapa yang akan naik begitu, apakah Anies ataukah Ahok? Ya Ahok lah begitu. Harus Ahok begitu. Jadi memang harus dari PDIP sendiri begitu. Sementara kalau Ahok juga mengatakan bahwa tidak mungkin PDIP itu akan mengusung Anies sudah jauh-jauh hari. Seperti misalnya wawancara dengan Rossi dari Kompas TV. Ahok sudah mengatakan bahwa tidak mungkin PDIP akan mengusung Anies untuk sebagai calon gubernur Jakarta. Begitu juga di acara-acara yang lain, di event-event yang lain, Ahok selalu mengatakan hal yang sama begitu karena memang ada sejarah yang tidak mungkin terlupakan begitu bahwa kemudian sejarah itu terhapus begitu saja dan kemudian PDIP memutuskan untuk mengusung Anies itu tidak bisa seperti itu dan pasti akan memprioritaskan kader dari dalam. Nah, kader dari dalam ini salah satunya adalah dirinya sendiri yaitu Ahok begitu Mas Hersu. Dan kalau saya melihat kenapa nama Pramono Anung ini juga muncul itu sepertinya sebagai jalan tengah begitu ya. Karena memang faksi dari yang pro Anies yang menginginkan Anies naik sebetulnya ini berpikir secara logis saja mereka ini. Mereka juga bukan orang yang kemudian mengelulukan Anies atau satu ideologi dengan Anies kan tidak. Tapi mereka melihat bahwa peta saat ini mereka memiliki musuh bersama. Musuh bersamanya yaitu Kim Plus begitu khusus untuk Jakarta karena kalau yang di tempat yang lain itu sudah berantakan. Khusus untuk Jakarta dan dari Gerindra pun juga mengatakan demikian kan. Kalau untuk daerah itu sudah bebas terkecuali untuk Jakarta begitu. Kim Plus tetap solid karena untuk menghadapi ini dan sepertinya memang keinginan dari Jokowi dan juga Prabowo adalah supaya Anies ini memang tidak maju di Jakarta supaya PKS juga mengatakan agar satu irama satu frekuensi begitu pemimpin yang ada di Jakarta dengan presidennya. Nah artinya memang ada clue gitu ya indikasi bahwa nanti presiden itu tetap akan ada di Istana Merdeka sepertinya seperti itu Mas Hersu karena itulah mereka satu kota mereka harus satu frekuensi tidak seperti kemarin yang terjadi yaitu di mana Pak Jokowi ada di Istana Merdeka sementara Anies juga ada di kantor gubernur satu kota berhadapan kantornya dan kemudian mereka berbeda frekuensi begitu jadi ya memang faksi-faksi di dalam PDIP ini masih mengeras gitu mereka masih belum bisa ini makanya kemudian muncul nama Pramono Anung itu sebagai jalan tengah begitu ya Mas Hersu tapi kita banyak yang sepertinya itu tidak ini tidak mulus juga soal Pramono Anung walaupun mereka selalu mengatakan dari kader PDIP itu dari DPP semuanya kader-kader senior mengatakan bahwa mereka akan ikut tunduk apapun yang diputuskan oleh Ibu Megawati begitu tapi ya itu nanti kan akan berpengaruh kepada kondisi di lapangan Mas Hersu. Kalau mereka sudah tahu misalnya mengusung Ahok jelas ini tidak akan menarik pemilih Anies sama sekali apalagi Yes. menarik pemilih PKS sama sekali. Jadi tidak ada tambahan suara. Betul-betul hanya hanya suara PDIP yang 15%. Bahkan kemudian yang di PDIP sendiri mungkin juga mereka sudah tahu jadi lemah begitu ya pasangan yang akan diusung tersebut. Nah, Ya. sementara kalau untuk Anies ini mereka berpikir secara pragmatis saja dan secara secara logis begitu bahwa kalau mengusung Anies maka akan ada tambahan suara yaitu dari Anies sendiri. Jadi Anies ini kan bukan sekedar kalau dikatakan Ahok itu mendompleng. Begitu juga yang dikatakan oleh Ganjar bahwa mereka tidak mau ada orang yang mendompleng. Nah, sesungguhnya ini yang mendompleng siapa? Anies mendompleng PDIP atau PDIP mendompleng Anies? Karena pada kenyataannya suara Anies juga
sangat besar, apalagi kalau dikatakan 94% dari suara PKS itu memilih Anies. Artinya dari 18% begitu, dari 18 18 kursi. kursi begitu ya, Ya. 18 kursi itu pro pada Anies, memilih Anies, belum lagi suara-suara yang lain gitu Mas Hersu. Jadi saya rasa ini PDIP ini masih di dalam dilema yang besar lah saat ini. Ya, iya, iya. Saya kira betul dan tapi saya sebutkan tadi bahwa pasti ada kepentingan oligarki itu yang tidak mau Ya. karena mereka jadi kalau Mhm. kemarin itu misalnya mengganjal Anies dengan membuat koalisi besar Kim Plus dan kemudian juga membuat PDIP tidak bisa maju itu kan antara lain upaya banyak sekali kepentingan Pak Jokowi juga berkepentingan itu berkaitan dengan nanti Pilpres 2029 kan begitu. Kemudian terus yang lain yang tadi itu ke oligarki juga berkepentingan karena kalau Anies kembali gubernur pasti banyak proyek-proyek dia nggak jalan lagi. Misalnya seperti sekarang Pantai Indah Kapuk 2 itu saya yakin itu mungkin tidak akan terjadi kalau Anies masih jadi gubernurnya gitu. Walaupun kan sebagian wilayahnya masih masuk Jakarta ya Mbak ya. Walaupun sebagian besar masuk di Ya. wilayah Banten ya. Iya, betul. Jadi itu merupakan, perluasan gitu ya. Walaupun perluasan itu masih ada hubungannya Mas Hersu, soal lingkungan, soal apa, itu kan terdampak dan tidak bisa dipisahkan, "Oh itu kan di" misalnya itu ada di BSD, sementara di Jakarta nggak bisa. Bahkan, soal lingkungan, soal polusi, apa dan sebagainya begitu ya, transportasi, itu pasti saling berkaitan antara, Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya sebagai penyangga. Dan itu kalau seandainya Anies ada di situ, itu bisa berantakan ya, saya rasa demikian. Ya. Itu proyek-proyek yang sudah di skenario kan akan terus berjalan begitu kan Mas Hersu. Begitu juga dengan apa pembebasan-pembebasan untuk jalan untuk apa dan sebagainya begitu. Dan dengan adanya proyek tersebut itu memang mempengaruhi memang pengaruhnya sangat besar sekali terhadap Ya. kehidupan nelayan dan sebagainya begitu. Jadi ini kok ada konspirasi besar lah ya di balik gagalnya Anies Baswedan itu kalau bisa atau setidaknya kita ngomongnya batalnya dulu ya karena ini kan tarik menarik Mhm. walaupun ada operasi-operasi semacam itu kan sebenarnya di PDIP itu kata kuncinya pada Ibu Megawati ya kan Betul. dan walaupun Mhm. memang proses untuk menuju pada Ibu Megawati itu panjang prosesnya begitu dan sesungguhnya kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan Ibu Megawati kan memang Ibu Megawati juga lebih pro pada kader itu juga ya yang kita ingat kan ketika tanggal 22 Ibu Megawati yang mempertanyakan ketika ada Satgas yang membawa spanduk Anies Baswedan gitu kan Ibu Megawati kan waktu itu kok enak bener memang selama ini kemana aja itu kan hal itu menunjukkan Ibu Megawati semacam ya ada keengganan gitu untuk mengusung Anies dan kemudian kita tahu bahwa soal kaderisasi kan ke dalam kasus dengan Airin misalnya begitu ya rupanya kemarin mungkin itu Airin itu perjanjiannya dengan tetap diusung oleh PDIP dia akan masuk kader PDIP kan makanya kemudian sampai dibentak oleh Ibu Megawati kemarin kan sampai viral juga videonya dan Ya. tapi ternyata kan situasinya sekarang berubah tuh. Golkar nggak mau kehilangan begitu saja walaupun ini sedikit nanti kita bahas ya itu buat saya mengejutkan ya Golkar mutus kayaknya di depan karena biasanya Golkar itu kan mutusnya di belakang nanti siapapun kadernya kalau udah terpilih jadi pejabat apalagi presiden atau wakil presiden ya mereka akan berpihak kepada kadernya lagi kan itu gaya gaya Golkar tapi sekarang ini mengejutkan nanti juga mesti kita bahas apa yang terjadi perubahan kenapa Golkar tiba-tiba berubah kan begitu ya Mbak Gina ini kalau ditanya, banyak yang nanya apakah jadi tidak Anies itu diusung oleh PDIP sampai sejauh ini saya kira peluangnya Anies memang kecil sekali tapi ini kan tergantung dari Ibu Megawati dan biasanya Ibu Megawati kalau urusan begini-begini apa itu Mbak istilahnya bersemadi berkontemplasi atau berdialog dengan bapaknya sering kan begitu ya Ibu Megawati melakukan Iya, betul, Hmm. betul. Jadi, tapi kalau kita melihat Mas Hersu saat ini kan, yang sudah direkomendasikan pada, 3 chapter ya, pertama, kedua, ketiga begitu, deklarasi untuk, pilkada begitu Hmm. ya, itu sudah 400 lebih, mungkin 440-an gitu dari 500 sekian, bupati, berikut dengan wakil bupati begitu ya, bupati, wakil, wali kota, wakil wali kota, gubernur, cawagup dan sebagainya, itu dari yang sudah mereka deklarasikan Mas Hersu itu tidak sampai 50% yang memang calon dari kadernya PDIP sendiri begitu. Hmm. Itu
dianggap oleh Aryo Sena Bagaskoro, dia mengatakan demikian. Jadi hampir 50% itu adalah kader kami sendiri, memang selebihnya tidak. Ya artinya ini PDIP sendiri pun sebenarnya sangat-sangat terbuka untuk mengusung yang bukan kadernya sendiri begitu. Apalagi di daerah-daerah yang memang dia mungkin tidak memiliki calon yang kuat, akhirnya kan memilih calon kuat dari partai yang lain begitu. Hanya saja mungkin kalau Jakarta ini memang istimewa begitu ya Mas Irsu. Jadi alasan bahwa ini harus dimerah hitamkan, seragamnya harus dimerahkan dan sebagainya, itu sebenarnya ada preseden di daerah-daerah lain, itu tidak selalu itu harus dari kader PDIP sendiri begitu. Ya, oke, kita pindah ke topik berikutnya ya, Mbak Aki. Kita pindah kemana ini? Ini soal Airin deh, seru juga ya. Iya, iya. Kita baru dalam jangka waktu 1 hari saja sudah berubah, sudah langsung memakai baju kuning, menyala, begitu Mas Her. Sudah tampaknya gembira betul dia mengatakan bahwa Golkar adalah rumah saya. Saya rasa itu jawaban Iya kepada memang karena dia baru sehari aja masuk dari bentak duluan di sana, jadi dia kaget begitu merasa ke apa masuk Golkar kan dia bisa kembali cipiki sana sini ya lebih homey lah dia merasa di situ gitu ya. Dan saya kira memang bagi PDIP juga tidak ada pilihan lain karena kader PDIP tidak ada yang cukup kuat di Banten dan infrastruktur dari keluarga iparnya itu ya Ratu Atut Khoisyah atau Tubagus apa nama bapaknya saya tiba-tiba lupa ya. Itu yang sangat kuat kan di sana di Banten. Jadi saya kira pun ini kepergian dari Airin dari Koalisi Indonesia Maju pun ini jadi kehilangan besar juga buat Kim karena kan sebenarnya Airin itu sudah sejak zaman Pak Prabowo juga sudah digadang-gadang akan menjadi bukan digadang-gadang dijanjikan akan menjadi gubernur di Banten kan tiba-tiba kenapa kok kemudian sebelum serah terima itu ya Mbak sebelum serah terima Bahlil itu sekjennya Pak Ludwig Frederick Paulus itu kan menyatakan bahwa Airin tidak jadi dimajukan di Banten tapi akan diberi tugas lain itu artinya kan sebagian dari strategi Koalisi Indonesia Maju untuk lebih menyudutkan PDIP, meninggalkan PDIP di luar tidak bisa maju ke pilkada dan kedua itu mempersolid dukungan terhadap Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Andra Soni ini kan ketua DPD Partai Gerindra gitu di Banten. Tapi saya kira dengan situasi seperti ini setelah Airin didukung oleh Golkar, apalagi kalau kita nggak sebut itu sebagai pecah gitu ya antara Kim itu ya dan kita tadi sebut juga pecah di mana di Jawa Barat. Tapi kan Jawa Barat ini kan sebenarnya kalau PKS ini kan termasuk mualaf Kim ya. Kalau Nasdem masih bagian dari pemerintahan begitu ya. Tapi kalau Golkar kan betul-betul salah satu backbone dari Kim karena dia kan kursinya terbanyak di Kim kan gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi untuk Banten ini teman-teman saya di Banten juga mengabarkan kalau Andra Soni itu hanya banyak posternya saja begitu. Poster kampanye yang memang sangat-sangat masif Mas Hersu. Tapi orang sendiri tidak dikenal gitu. Jadi ini adalah pasangan yang lemah kalau menurut mereka dan betul kalau Airin begitu. Ya ini memang sudah bisa dikatakan belasan tahun, bahkan puluhan tahun lah ya Mas Hersu mereka berkuasa di sana dari mulai suaminya, walaupun banyak masalah dari suaminya, orang tuanya apa dan sebagainya, sepupunya begitu. Jadi ya memang infrastrukturnya sudah sangat-sangat kuat dinasti lah ini kalau di sana ya. Ini dinasti yang sangat terkenal begitulah. Jadi ya dalam hal ini saya rasa ini kembali ke rumah itu yang mengejutkan itu adalah karena kemarin Ibu Mega habis membentak-bentak begitu dan sangat-sangat viral disuruh pakai bersuara keras dan kemudian ala PDIP mungkin ya merdeka mungkin seperti itu kan memang bukan tipenya Airin ya dan kemudian disuruh pakai baju merah hitam tapi tiba-tiba dia memakai baju kuning menyala baju Golkar dan mengatakan Golkar adalah rumah saya gitu mungkin kita bisa lihat videonya ini Mas Hersu. Ya, Pak Cawagup. Siap, betul senior. Siap, izin. Ambil wali. Senior dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan
ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan yang Allah berikan, sehingga B1KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar, karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya. Dan saya bersyukur, sujud syukur sama Allah, tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian. Oke, ya, jadi itu terlihat ya betapa akrabnya Cipika-Cipiki dan juga wakilnya gitu Ade Sumardi begitu ada di acara tersebut gitu. Ini cukup mengejutkan. Tapi saya rasa ini juga mungkin Bahlil bermanuver seperti itu karena memang menginginkan kemenangan juga Mas Hersu kan. Setelah di Jawa Barat ini sepertinya mendapatkan lawan yang tangguh juga dari PKS begitu. Kita tahu infrastruktur PKS di Jawa Barat itu kan memang sudah jadi juga begitu Ya, dan ya. untuk Sementara di bertempur di Jakarta, Ridwan Kamil juga peluangnya untuk menang juga masih tanda tanya kan gitu ya. Apalagi kalau Anies masuk dipastikan dia tidak akan menang juga gitu kan Mbak Agi. Iya, iya betul. Jadi ini kan untuk mempersiapkan 2029. Kalau lumayan lah kalau seandainya Banten ini menang begitu. Ya. Jadi ya kita lihat nanti akhirnya bagaimana. Masih ada 2 hari lagi Mas Ya. Ersu. Di Banten itu tidak Golkar itu saya kira seimbang ya perolehan suaranya. Memang dia suaranya terbanyak, tapi kursinya itu jumlahnya sama, 14 kursi, ada PDIP, ada Gerindra, itu semua 14 kursi, kemudian PKS ada 13 kursi. Tapi kalau di Jawa Barat, memang Golkar itu gudang suaranya itu di Jawa Barat, Mbak, ya. Karena untuk DPR saja, kan pernah kita sebutkan, dari total 102 suara yang diperoleh Golkar di DPR RI itu 17 disumbang dari Jawa Barat. Makanya itu sebenarnya kemarin mereka ngotot bertahan, tidak mau menempatkan Ridwan Kamil di Jakarta gitu ya. Barulah setelah kemudian Ridwan Kamil itu dapat jaminan dia pasti menang karena tidak ada Anies karena akan melawan kotak kosong atau calon lawan independen, mereka kemudian mau memindahkan Ridwan Kamil. Nah, sekarang ini bukan lawannya bukan lagi kotak kosong apalagi calon independen, karena calon independennya juga berpotensi akan didiskualifikasi ya Mbak, karena dipanggil sampai 3 kali berturut-turut oleh Bawaslu juga tidak hadir berkaitan dengan pengumpulan KTP yang tidak sah waktu itu gitu. Jadi memang buat Golkar ini dia mesti menata ulang lagi strateginya ketika akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dianulir oleh DPR RI gitu. Betul, betul sekali. Jadi ini memang saat ini sedang adu strategi banget ya. Dan beberapa partai begitu menganulir keputusannya yang terdahulu begitu Mas Hersu. Jadi memang kemudian muncul rekomendasi-rekomendasi baru, rekomendasi lama itu ditarik, kemudian muncul rekomendasi baru. Dan ini mau tidak mau memang harus terjadi seperti itu begitu. Tidak bisa dengan adanya keputusan 60 dan 70 dari MK tersebut, kemudian Gerindra sebagai partai penguasa begitulah istilahnya, karena Pak Prabowo ini yang terpilih kemudian dia harus menentukan. Karena kalau memang sebelumnya itu kabarnya Mas Hersu itu memang dari Gerindra ini yang menentukan untuk partai-partai itu bergerak seperti apa begitu. Tapi sekarang itu ada instruksi baru dari Pak Prabowo begitu ya, bahwa tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini salah satunya yang membuat rumor begitu bahwa memang sudah Pak Prabowo ini sudah mulai pelan-pelan gitu tidak mau mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Jokowi begitu, bahwa di mana Kim ini harus terus berjalan sampai dengan tahun 2029 gitu. Sepertinya tidak seperti itu gitu. Ya. Oke, kita pindah lagi ke topik berikutnya ya. Selain itu apa? Kita langsung ke Erina ya. Mungkin muktamar dulu Mas Hersu. Oh iya muktamar PKB. Nah, ini saya kira kita erat kaitannya juga dengan Anies juga ini kalau muktamar PKB ini, karena kan rumornya kemarin itu bahwa PKB itu akan mengusung Anies Baswedan itu setelah muktamar itu menetapkan Muhaimin kembali menjadi ketua umum, dan Muhaimin kan sangat cerdik, kemudian dia menempatkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Suronya, jadi ada jagoan kiai sepuhnya dia di belakang Muhaimin itu. Tapi ternyata ancaman terhadap Muhaimin itu belum selesai juga Mbak Agi ya, karena masih terus muncul rencana muktamar ulang gitu, bukan disebutnya muktamar tandingan, seolah-olah dianggap itu nggak sah yang lama, jadi kita muktamar ulang, jadi bukan muktamar tandingan nyebutnya gitu. Dan itu yang saya kira membuat Caimin sampai sekarang juga dia tidak bisa konsentrasi untuk soal pilkada, dia masih fokus untuk mempertahankan jabatannya gitu Mbak Agi.
Iya, betul sekali. Jadi kita media ini kan dari sejak 2 hari yang lalu ya kita mendapatkan surat gitu ya, foto begitu Mas Irsu bahwa kok ada konferensi persnya begitu yang mengatakan bahwa fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, jadi Lukman Edi menyebut dirinya sebagai fungsionaris DPP Golkar. Padahal ini kan memang statusnya dia sudah lama tidak aktif dan dia sudah dipecat begitu Mas Irsu. Dan hari ini dia saya tidak tahu jadi atau tidak, tapi memang kemarin dia mengatakan bahwa akan mendatangi Kemenkumham. Yang kita tahu Menkumham yang baru itu kan dari Gerindra begitu. Dan memang dipasang di situ saya rasa untuk menghadapi hal-hal seperti ini, perselisihan seperti ini. Dan sepertinya dia ke sana untuk menyatakan keberatan atas kepengurusan yang baru dari muktamar itu yang menurut dia tidak sah dari muktamar PKB, di mana Caimin menjadi ketua umumnya dan kemudian Kiai Haji Maruf Amin ini menjadi ketua Dewan Syuro seperti dikatakan Mas Hersu tadi. Ya, artinya ini memang mereka nanti akan berhadapan ini Mas Hersu. Dan kalau kita melihat ya kronologisnya, jadi ketika muktamar PKB itu akan diadakan di Bali itu kan memang sudah dikirim tuh pagar Nusa yaitu pencaksilatnya PKB, kemudian Banser dan sebagainya itu sampai ribuan begitu sudah disiagakan di sana begitu untuk semacam mengganggu secara psikologis lah, semacam cyber. Dan mereka ini melakukan apel siaga lah katakan demikian dari sejak sekitar tanggal 21 sampai 25 yaitu dari sebelum mulai muktamar sampai dengan selesai. Tapi dengan mereka menggunakan seragam seperti itu, apel apa dan sebagainya, ini justru kemudian menjadikan keberatan dari para raja Bali dan mereka akhirnya itu diminta untuk pulang, diminta untuk pergi ya, istilahnya diusir lah begitu ya. Karena ini menakut-nakuti wisatawan karena mereka dengan seragam-seragam. Kalau yang namanya wisatawan asing kan tidak tahu ini Ya. apa loreng-loreng Situasi seperti itu. darurat itu ya dikira gitu ya. Begitu. Jadi memang dan kemudian akhirnya muktamar PKB sendiri seperti dikatakan Caimin kan dia mengucapkan terima kasih kepada para pecalang yang ikut menjaga masyarakat Bali, terima kasih kepada raja-raja yang ada di Bali apa dan sebagainya. Dan kemudian yang sebelumnya Prabowo itu akan datang begitu Mas Erisu ke sana, tapi saya rasa tanggal 25 memang Prabowo tidak bisa kemana-mana karena memang situasi genting yang harus dihadapi di Jakarta begitu. Dan akhirnya kata Caimin kurang enak badan begitu, tapi tetap Maruf Amin itu datang pada hari penutupan dan kemudian dia bersedia menjadi Dewan Syuro. Jadi ini cukup seru Mas Hersu karena di acara tersebut juga Maruf Amin ini menyindir begitu ya kalau dia berbicara soal jihad begitu dan kemudian mengatakan bahwa kalau seandainya boleh memilih, kita ini kan sebagai manusia tidak bisa memilih orang tuanya siapa dan sebagainya. Lagi-lagi dia menyindir kalau saya boleh memilih, saya memilih untuk dilahirkan sebagai anak presiden. Ini cukup menohok juga. Jadi kita tahulah posisi Maruf Amin di terakhir-terakhir ini posisinya di pemerintahan itu seperti apa begitu dan kita tahu juga ini sebagai sponsor dari Lukman Edi dan kawan-kawan ini kan PBNU. Nah, mungkin kita langsung saja masuk Mas Esu ke situasi kita belum pernah update lagi ya soal Pansus Haji. Pansus Haji ini juga seru nih Mas Esu Karena ada kaitannya juga dengan ini ya, dengan perebutan PKB ini ya. Betul, sangat-sangat berkaitan dengan itu dan di Pansus Haji nih yang tadinya saya kira bahwa orang-orang PKB itu yang akan keras, ternyata malah justru yang mereka dari Gerindra misalnya, mereka dari Nasdem, dari Golkar itu tidak kalah keras ya Mas Hersu di dalam rapat begitu. Kan mereka terus rapat secara maraton dan sekarang ini mungkin sudah 1 bulan lah rapat tersebut begitu. Yang terakhir kita punya rekaman ini baru saja diupload hari ini oleh DPR. Ini soal bagaimana Abdul Wahid kalau tidak salah dia dari Gerindra ya, dia dari Gerindra yang dia mencecar Dirjen Pelayanan Haji dari Kemenak yaitu Subhan Khalid begitu tentang bagaimana sih pengalihan kuota haji dari yang seharusnya untuk reguler. Jadi kan memang kita memiliki kuota haji yang asli itu 221.000. Kemudian kita mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 20.000. Yang dimana kalau ditambahkan jadi 241.000 dan berdasarkan undang-undang tentang haji itu 8% itu untuk haji khusus. Baru sisanya itu untuk haji reguler artinya 92%. Tapi ternyata kuota tambahan tersebut 10.000 itu dipakai untuk haji reguler
dan kemudian 10.000 untuk haji khusus. Artinya ada 8.400 kuota haji reguler itu yang kemudian diberikan kepada haji khusus. Nah, itu dipertanyakan Mas Hersu kepada Dirjen Pelayanan Haji dan dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa ya sebagai sebuah lembaga saya hanya mengikuti perintah dari atas. Perintah dari siapa? Diulang-ulang dia tidak bisa menjawab. Itu videonya cukup bikin gemes gitu ya. Kita bisa lihat videonya dulu Mas Hersu. Kita Panja ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1 bulan ya Bu ya. Seingat saya begitu. Pak Suhan, kita rapat Panja pagi, siang, sore, malam. Sebelum Panja pun kita sudah minta kesepakatan raker dengan Menteri Agama. 221.000 ditambah 10.000 karena ini sudah awal ya dilaksanakan putusan itu. Ya. Waktu itu apa kata Menteri Agama? Diberikan kepada reguler. Artinya 221.000 ditambah 20.000 adalah 241.000 dikurangi 8% haji khusus. Benar gak? Nah, sekarang kenapa Bapak melaksanakan KMA yang 2? Bapak melakukan pembayaran tadi disampaikan Bapak melakukan ini kaitannya dengan jumlah kuota haji dan menyangkut pembayaran yang dilakukan oleh BPKH itu sesuai enggak dengan keputusan raker dan kepres? Lebih kecil dari itu. Oke, lebih kecil. Keputusan itu sama enggak keputusan raker dengan Menteri Agama bersama Komisi 8 dengan Presiden keluar kepresnya itu? Nah, tentu di dalam melaksanakan tugas ya tentu kami dasarnya adalah perintah. Perintah siapa Pak? Perintah ini kan KMA ini kan perintah kepada kami untuk melaksanakan tugas itu. Perintah siapa Pak? Bapak kami ini bukan orang jalanan, kami ini tanya ini tugas negara ini. Perintah siapa? Ini kan sebuah lembaga, jadi kami kan tentu melaksanakan tugas lembaga seperti ini. Ya, iya lembaga kementerian. Yang perintah siapa? Bapak tidak sakit gigi kan? Oke, pimpinan, ini nggak mau jawab nih mengulur waktu ini. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau dia mengatakan dia sebagai dirjen, yang di atas siapa? Di atas ya pastinya menterinya begitu kan. Tapi dia tidak bisa tidak mau mengungkapkan itu. Saya rasa itu menjadi catatan khusus dan dari situ kita bisa melihat ini memang aroma-aroma korupsi dalam hal ini sangat-sangat kuat Mas Hersu. Yes, oke. Kita pindah satu topik terakhir lagi ya soal Erlina Marcos ya. Mungkin buat anak-anak yang muda sekarang nggak begitu kenal ya nama Imelda Marcos, tapi Anda bisa googling ya. Bisa googling, nanti akan ketemu bagaimana cerita tentang Imelda Marcos yang ini suaminya berkuasa di Filipina sejak tahun 65 sampai tahun 81. Jadi sampai 86. Jadi selama 21 tahun. Yang paling fenomenal kan katanya koleksi sepatunya itu sampai 3.000 gitu. Yang sekarang koleksi sepatunya itu dipajang kalau sempat Anda main ke Manila itu akan ada di Museum Nasional dipajang tuh sepatunya gitu. Kalau dulu wartawan kan juga banyak menjadi fokus wartawan walaupun sebenarnya jumlah pastinya nggak sampai 3.000 gitu, hanya sekitar 1.060-an gitu. Tapi tetap aja ribuan koleksi sepatunya luar biasa itu gitu. Iya. Jadi ini ada Imelda Marcos, kemudian ada Rosma ya kalau ada di Malaysia itu ya Mas Hersu ya. Itu juga tasnya kalau itu yang luar biasa jumlahnya dan semuanya branded. Rosna atau Rosma ya? Yang istrinya Rosma Najib Tun Abdul Razak ya? Iya, dari Najib gitu, istri dari Najib. Ya, ini kalau kita melihat Mas Hersu, ini kita update saja ya. Ini betul-betul ya Kaisang dan juga Erina ini Mas Hersu itu betul-betul sekarang ini sangat-sangat disorot begitu berhari-hari, belum pernah loh seperti ini, berhari-hari itu menjadi trending topik begitu, kadang ada di atas, kadang turun sedikit, di atas lagi, di atas. Jadi memang ini akan menjadi follow up story begitu yang akan terus diingat dan ini jejak digitalnya luar biasa sekali Mas Hersu. Nah, update yang terakhir itu ada seorang musisi yang Rio Klepi namanya, itu bahkan dia menyatakan dengan sangat tegas bahwa dia sangat-sangat keberatan bahwa lagunya itu dijadikan sebagai pilihan lagu background untuk unggahan Instagram Erina begitu. Jadi lagu apa sih, lagunya ngetop juga ya Mbak ya?
Iya ya, lagunya Bunga Abadi ini memang suka dipakai begitu Mas Hersu untuk unggahan-unggahan Instagram gitu kan memang kita bisa memilih kan kalau membuat reel, story apa seperti itu begitu. Nah, dia ini kemudian mencuit seperti ini Mas Hersu. Eh, eh, bukan mencuit, ini lewat Instagram story-nya dia menulis seperti ini. Nggak usah pakai lagu gue bisa nggak? Gitu. Nggak usah pakai lagu gue bisa nggak? Kaisang. Nggak sudi katanya begitu. Ini luar biasa ya kalimatnya pendek tapi sangat menghujam gitu. Dan apa selain itu Mas Erso yang kalau saya amati ada konser dari Gigi misalnya ya, ini grup band yang sangat terkenal kan. Itu juga pada saat konser itu pembukaan gitu, itu ditayangkan peringatan darurat yang kita tahu ya, gambar Garuda biru Yang apa dan kemarin sebagainya. kata Anda itu banyak sekali yang para apa istilahnya penyelenggaranya itu mengingatkan untuk jangan memasang itu gitu ya, Mbak ya. Iya iya. Jadi ini dan begitu juga dengan Eva Celia. Eva Celia ini juga dia menyanyi di sebuah konser, dia juga menyinggung soal itu begitu Mas Hersu, di mana Garuda Biru, terus kemudian soal keadilan politik dinasti apa dan sebagainya. Jadi ini memang kegelisahan ini saya rasa sudah menyeluruh gitu. Dan malah mereka yang tidak ikut ke dalam apa namanya, yang tidak ikut ke dalam protes tersebut itu dianggap sebagai ya orang yang tidak peka, tone deaf itu Ya. tadi begitu. Orang yang tidak peka dan kemudian tidak peduli terhadap kelangsungan bangsa ini di masa depan, terhadap nasib anak-anaknya dan hanya mementingkan duit 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 begitu. Supaya bisnisnya aman dan dekat dengan terutama pemerintahan, dan pemerintahan ini adalah tentu saja Jokowi dan keluarga begitu Mas Hersu. Ya. Dan ada lagi update dari Alvin Lee. Jadi Alvin Lee ini dia juga mengatakan bahwa apa yang terjadi pada video yang kemarin juga kita tayangkan, yaitu di mana tas dari Erina ketika turun dari pesawat gitu ya, terus kemudian langsung dibawa ke langsung dibawa ke Alphard hitam yang ini, itu memang betul-betul itu menjadi masalah karena semua ternyata kalau di bandara bahkan pengemudinya, sopir dari Alphard itu sendiri itu harus memiliki semacam izin Mas Hersu. Tidak boleh dia memasuki situ mengendarai mobil kalau bukan orang dengan berizin. Begitu juga mobilnya harus dilengkapi dengan HT, handy talkie, yang kemudian berhubungan dengan menara dan sebagainya yang ada di situ. Dan saat ini juga misalnya dari Maki begitu ya, ini juga menyoroti hal ini supaya ada apa namanya, bahwa ini masuk ke dalam ranah pidana lah Mas Mercy kalau seperti ini. Jadi bila tidak ada klarifikasi maka kita, dan suara netizen memang sudah mengarah ke situ begitu ya, apalagi sekarang demo-demo yang ada di daerah, di berbagai daerah itu kan sekarang arahnya sudah menuju kepada pelengseran Pak Jokowi, sudah tidak seperti sebelumnya, karena setelah ada demo itu ternyata masih tetap apa yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi begitu ya, menurut mereka itu masih menggemaskan begitulah. Ya. Oh, oke. Ini jadi kalau tadi Anda menyebut mungkin jadi trending topik, saya kira ini nanti akan jadi catatan sejarah ya. Ini satu saat, dan kita belum tahu seperti apa nanti rezim Jokowi ini akan berakhir kan. Karena tanda-tandanya kalau kita lihat seperti Anda tadi sebut, demo-demo di berbagai daerah itu makin tidak terkendali gitu ya Mbak Agi, dan kita tahu kan kayak gini-gini ini muncul semacam ini bukan bukan lagi public disobedient, ini sudah mulai public unrest ini ya, situasinya itu kan bisa berkembang eskalatif, dan itu bisa menjadi bisa jadi karena targetnya menurunkan Pak Jokowi sebelum sampai mereka sudah nggak sabar lagi sampai menunggu 20 Oktober gitu ya Mbak Agi. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi sekarang sedikit saja ya saya tambahin, yang tadi malam itu kan memang situasi di Semarang itu betul-betul chaos gitu Mas Hersu, di mana ditembakkan gas air mata, kembang api apa dan sebagainya. Kemudian masyarakat dan mahasiswa ini kan sudah tidak bisa dibedakan. Mereka sudah bersatu ya, mana masyarakat mahasiswa, dan mereka masuk ke Mall Paragon, dan bagaimana Mall Paragon itu pun juga dipenuhi dengan asap begitu. Orang-orang tergeletak bergelimpangan seperti itu Mas Hersu, suara ambulan meraung-raung, dan yang paling menyedihkan yaitu di mana memang tidak jauh dari situ ada sebuah masjid di mana ada anak-anak bocah-bocah yang sedang belajar mengaji, mungkin dari sore mereka tidak bisa pulang karena memang situasinya di sekitarnya chaos gitu, dan kemudian masuk ke dalam masjid tersebut asap dari gas air mata tersebut. Ini
ini gambarnya Mas Hersu tidak hanya ada di lokal, ini sudah masuk ke Ya. internasional Tapi begitu. ya, tapi saya kira kita tidak bisa tayangkan ya kali Iya, ini. Ya, ya. kita cuma bisa bicara, kita tidak bisa tayangkan karena gambarnya memang betul-betul kalau saya lihat brutal begitu ya. Yes. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu besok insya Allah. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, 0%. salam panas selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.